kita harus juga coba melakukan autokritik. Nah, di masjid-masjid kita juga boleh jadi ada indikator keuangan yang dalam tanda petik secara akuntabilitas dan transparansi boleh jadi butuh dicermati bersama. Beranikah kita itu, saya belajar konflik masjid. Biasanya DKM-nya ribut, antar pengurus DKM ribut, bahkan di beberapa daerah ada kudeta ketua DKM. Coba bayangkan, ada kudeta ketua DKM. Faktornya apa? Karena di dalamnya ada uang. Nah, pertanyaannya, sebetulnya uang yang ada di masjid ini sumbernya mana aja? Sumber yang utama selama ini masjid-masjid di kita ini biasanya punya satu sumber utama. Apa itu? Kropak. Nah, saya ingin belajar. Kalau yang pernah haji, pernah umroh, mungkin nggak pernah melihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau ada lagi sholat lagi khutbah ada kropak jalan, kan nggak pernah ya. Dan kalau pengen tahu dana abadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mampu bertahan untuk kebutuhan sampai 200 tahun ke depan. Jadi andai kata tidak ada sumber pemasukan sama sekali, maka kebutuhan operasional Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mampu bertahan sampai 200 tahun ke depan. Nah, ayo kita belajar apa yang dilakukan di mereka. Tidak ada kompromi. Apa itu? Karena di sana mengembangkan sebuah konsepsi yang disebut namanya wakaf wakaf. Jadi sumber pemasukannya untuk operasional atau overhead kebutuhan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sumbernya berdasarkan dari profit wakaf produktif yang diperoleh atau orang yang mewakafkan ke Masjid Nabawi dan Masjid. Salah satunya yaitu hotel yang ada di depan Masjidil Haram itu yang disebut namanya Zamzam Tower. Siapapun nanti yang menginap di Zamzam Tower, maka keuntungannya akan disisihkan untuk membiayai kebutuhan Masjidil Haram dan Masjid. Nah, sekarang di kita uang kropak yang receh-recehan itu nanti dipegang oleh salah satu pengurus DKM. Nanti dipinjamin lagi di antara pengurus DKM. Datanya ada. Coba kalau ditanya mana sisi uang, belum tentu. Dan dari situlah biasanya muara masyarakat kadang trustnya, kepercayaannya mulai muncul. Nah, saya hari ini kebetulan juga diamanahi jadi ketua DKM di sini. Saya nggak mau hidup saya makan uang yang enggak, kena fitnah uangnya iya. Akhirnya saya lupa. Setiap Jumat saya bekerja sama dengan BJPS. Saya tawarkan, mau nggak saya menjadi nasabah yang loyal. Seluruh uang masjid itu saya akan taruh di bank BJPS. Makanya BJPS no. Tapi satu syarat, uangnya harus diambil sendiri oleh orang. Jadi orang BJPS itu kalau habis Jumatan standby datang ke Masjid Al-Jabar untuk apa? Ngambil uang hasil hitungan kropak. Karena saya mewanti-wanti tidak boleh ada uang masjid yang dibawa ke rumah. Karena asalnya nggak ada muatan pengen makan uang masjid itu nggak. Asalnya uangnya dibawa. Terus ada kebutuhan mendesak, kebutuhan darurat. Ngerasa lihatnya uang itu sudah dekat. Ya sudah pinjam dulu, nanti besok kembalikan. Mau sendiri, pinjam sendiri. Muaranya dari situ terus. Maka ayo, kenapa? Masjid itu akan besar kalau trust masyarakatnya besar, tetapi masjid itu akan lemah kalau masyarakatnya nggak percaya. Maka bagaimana meningkatkan kapasiti building? Saran saya mulailah transparansi akuntabilitas keuangan masjid. Di keuangan masjid saya lihat sebetulnya yang paling akuntabel, lembaga yang paling akuntabel itu masjid. Buktinya seluruh laporannya setiap Jumat terprogres. Saya nggak pernah lihat tuh ada lembaga yang progresif
akuntabilitasnya. Hanya masalah antara data yang ada di papan itu dengan realitas uangnya yang enggak.